junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Susunan acara pada acara hari ini yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga adalah pemaparan inti, yang keempat adalah pemaparan hasil penerapan budaya positif, dan yang kelima adalah penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum melanjut ke acara yang kedua, saya meminta kepada 3 CGP untuk maju ke depan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Monggo. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk berdiri di sini untuk perkenalan. Saya perkenalkan, saya Pastina CGP Angkatan 9 dari SMP Muhammadiyah 7 Ampel Gading, dibarengi dengan Bu Ana dan Bu Eni. Monggo Bu Eni untuk melanjutkan perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kuswani SPD. Kebetulan di sini juga CGP Angkatan 9 di SMP Muhammadiyah 7 Ampel Gading. Ya, yang ketiga adalah perkenalan. Saya Eliana Masrur Rohini SPD. Saya adalah CGP Angkatan 9 Kabupaten Pemalang yang bekerja di SMP Muhammadiyah 7 Ampel Gading. Memasuki acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 7 Ampel Gading kepada Bapak Arif Wibowo SPD, kami persilahkan. Persilakan kepada Rasul kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, kami dari sekolah mengucapkan banyak terima kasih kepada guru karyawan SMP Muhammadiyah 7 yang dalam kesibukannya bisa hadir dalam acara yang bagus, acara yang baik ini, budaya positif dan peningkatan literasi literasi ini. Semoga nanti bisa diikuti dengan baik, karena kegiatan ini juga tentunya akan menjadi pengalaman kita semua untuk kebaikan sekolah dan kebaikan untuk diri kita sendiri, agar mendapatkan pengalaman-pengalaman dengan budaya positif apa sih yang harus dilakukan di sekolah. Lah, sudah ditemukan ini, apa sih yang harus dilakukan di sekolah. Lah, harusnya hal yang sudah didiskusikan itu disampaikan, disebarluaskan ke halayak umum. Halayak umumnya siapa di warga sekolah ini, yaitu Bapak Ibu guru dan tentunya nanti kepada siswa. Nah, ini hal yang pertama disampaikan adalah diseminasi budaya Sesi pertama akan disampaikan oleh Ibu Kuswani SPD, dilanjutkan untuk sesi selanjutnya Ibu Astina SPD, dan sesi yang terakhir yaitu saya sendiri Eliana. Monggo kepada Ibu Kuswani SPD kami persilakan. Pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan yang pertama untuk memaparkan apa yang sudah kami pelajari tentang budaya positif. Jadi nanti ini agenda yang akan kita laksanakan di hari ini adalah
tadi pembukaan sudah, sambutan kepala sekolah sudah, dan nanti ada capaian khusus, itu tujuan dari kegiatan ini apa, biar tahu. Kemudian nanti juga ada pemaparan pemahaman inti, nanti ini yang akan saya sampaikan, kemudian berlanjut dengan Bu Wastinah dan juga Bu Eliana. Dan ada juga nanti sesi berbagi pengalaman, jadi itu merupakan praktik yang sudah kami laksanakan di kelas. Nanti harapannya bisa juga menjadi inspirasi buat teman-teman yang lain. Kemudian tentu saja ada sesi refleksi dari kegiatan ini, dan yang terakhir adalah penutup. Nah, ini capaian khusus. Capaian khusus dari program ini adalah bahwa kami ini nanti mendemonstrasikan pemahaman CGP, yaitu kami bertiga, mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma, ada stimulus respon, kemudian teori kontrol, teori motivasi perilaku manusia, dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Ini capaian khususnya. Jadi kami mengharapkan nanti berarti apa yang akan kami sampaikan ini bisa betul-betul dipahami oleh semua warga sekolah agar kita nanti bisa menerapkannya betul-betul di sekolah kita. Capaian umumnya terwujudnya pemahaman kolektif tentang budaya positif pada warga sekolah, guru dan teknik. Jadi kalau guru dan tekniknya saja belum bisa memahami budaya sekolah, bagaimana nanti kita mau menjadikan sekolah ini berbudaya positif. Seperti mudah-mudahan bisa tercapai. Nah, ini memang selama ini kita itu banyak miskonsepsi. Ini saya sampaikan di sini ada gambar apa gitu Bapak Ibu ya? Di sini sebentar. Nah, ini gambar apa? Gambar kepalan tangan. Nah, di sini ini memakai loncat-loncat terus. Ini semisal ada dua orang nih, antara A dan B. Itu misalnya satu orang itu punya rahasia yang memang dia tidak mau bagi. Bu Dewi misalnya punya rahasia. Di kertas ini saya punya rahasia, tak digem kencang. Lalu Bu Ana itu pengen tahu, kepo seperti itu. Piye caranya Bu Ana nanti merayu Bu Dewi biar bisa membuka. Bu Dewi bisa mengani opo, misalnya dirayu kayak gitu. Misalnya contoh coba. Ini jenengan ceritanya digegem. Di dalam ini ada rahasia sing jenengan cekel tentang bojone Bu Ana. Misalnya seperti itu. Tapi jenengan itu nggak mau ini karena pasti banyak pertimbangan untuk bisa membuka ini kan. Mau nek Bu Ana jadi ini atau gimana kan gitu. Nah, coba Bu Ana, karena Bu Ana kepo, penasaran caranya bagaimana biar bisa membuka rahasia yang ada di genggaman tangannya Bu Dewi. Ya, boleh pakai ancaman, boleh pakai rayuan. Iya, apa saja coba caranya Bu Ana itu gimana, coba meluluhkan Bu Dewi. Berarti itu rahasia apa yang digambar tanganmu? Ini, ini rahasia. Jadi saya tahu tidak? Tidak boleh. Boleh dong. Karena Ayo kalau penting buat saya Bu. Beda nggak kesian sama saya. Iya, kasihan dibuka biar saya tahu. Karena saya kesian sama kamu, jadi saya nggak bakalan ngasih rahasia ini. Karena saya kesian sama kamu, jadi saya nggak bakalan ngasih rahasia ini. Terus mau pakai bener deh. ya, pokoknya rayuan aja. Saya memang iya ini maaf ya. Ini rahasia. Tak tambahin deh sedikit. Karena bukan nominalnya itu. Berarti ya Bu Dewi berarti kekeh ya, dibuka atau enggak Bu? Ini ya. Enggak, berarti sampai titik darah penghabisan Bu Dewi mempertahankan. Ya, soalnya ini karena rahasia tentang suami. Nah. Ini biar si anak ini tahu dari suaminya sendiri. Oh begitu. Ya oke. Ya terima kasih, ini sudah mempraktekkan ya Bu Dewi.
Ya, Bapak Ibu sekalian, ini tadi dari sesuatu yang simple, ya. Dari genggaman tangan ini bisa kita lihat. Bu Dewi tadi mau membuka apa tidak? Tidak. Berarti yang mempunyai kontrol untuk membuka atau tidak itu siapa? Ya, jawabannya Bu Dewi tepat sekali. Saya sendiri, kata Bu Dewi. Nah, inilah. Apakah Bu Ana bisa mengontrol Bu Dewi tadi? Kalaupun nanti Bu Dewi membuka, apakah yang membuka itu nanti kontrolnya ada di Bu Ana atau di Bu Dewi sendiri? Di Bu Dewi sendiri kan? Ya. Berarti inilah yang mau saya sampaikan, bahwa selama ini paradigma yang ada itu bahwa kita sebagai guru biasanya ke murid kita merasa apa? Bisa mengontrol murid nggak? Bisa. Orang dewasa bisa mengontrol murid? Bisa kan, kayak gitu. Paradigma yang ada kan selalu seperti itu. Padahal yang ini saya sampaikan dari genggaman kepala ini, siapa sebenarnya yang berhak, yang bisa mengontrol dirinya sendiri itu siapa? Dirinya sendiri. Makanya ini saya sampaikan di sini. Inilah selama ini miskonsepsi teori kontrol atau teori pilihan. Ini yang harus dibuka ke kita sebagai pendidik, ya, baik tendik maupun guru, itu sama-sama kita sebagai pendidik. Yang pertama miskonsepsinya adalah guru mengontrol murid. Padahal sebetulnya adalah murid punya kontrolnya sendiri. Dia mau melakukan apa itu karena dia sendiri yang akan mengontrol. Kemudian miskonsepsi yang berikutnya, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Iya atau tidak? Kita kan sering sekali dikritik dan merosong, ya. Kemudian dibikin dia merasa bersalah biar jerah. Nanti dia akan kuat karakternya. Itu yang selama ini ada. Kemudian yang berikutnya, semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini juga penghargaan. Misalnya kita kasih, oh ada anak yang rajin, kayak gitu lah, mangebu dan senang. Nah seperti itu kita menganggap bahwa ini penguatan yang positif. Tapi lama-lama ternyata itu menjadi kecanduan. Dia akan melakukan sesuatu karena ada imbalannya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut sama Bu Ana nanti, ya. Kemudian yang ini nih, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kalau mengarahkan boleh, tapi untuk memaksa sebenarnya kan tidak, karena masing-masing itu manusia itu punya yang namanya teori pilihan, punya pilihannya sendiri, punya kehendaknya sendiri. Nah ini dia. Ini kalau dalam dunia pendidikan Bapak Ibu pasti sudah tahu, ya, sudah mengenal. Apalagi yang kemarin sudah tes, ada teori stimulus respon. Kalau dikasih hadiah responnya bagaimana? Kalau dikasih hukuman bagaimana? Kita mengenal teori ini selama bertahun-tahun, ya. Dari teori stimulus respon diharapkan itu kita bisa berpindah ke teori kontrol atau pilihan. Dari kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, coba kita ubah dengan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita jangan memaksakan anak itu memahami kita, tapi bagaimana kita memandang anak itu dari perspektif dia. Bahasa keren misalnya jadi bukan yang POV. Bahasa kerennya gitu, kita mengambil sudut pandang dari orang lain. Kemudian yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini kita lihat bahwa apapun perilaku buruk seseorang, dia melakukan sesuatu itu pasti karena memiliki tujuan. Nanti akan dilanjutkan dijelaskan oleh Bu Astina nanti tentang kebutuhan dasar manusia, akan nyangkut nanti di situ. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, itu stimulus respon. Yang diteorikan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Contohnya tadi Bu Dewi tadi, ya, bahwa yang bisa, ini loh yang bisa membuka genggaman tangan saya, mau saya buka atau enggak, itu yang mengontrol adalah diri saya sendiri. Seperti itu. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Biasanya kalau dibujuk-bujuk gagal tadi dipaksa. Wes memang diancam, biasanya seperti itu. Nah, coba kita ubah menjadi apa? Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru.
Berarti melakukan model pendekatan, tidak lagi pemaksaan. Model berpikir menang kalah kalau ada stimulus respon gitu. Tapi kalau yang teori kontrol atau pilihannya itu model berpikirnya menang-menang. Jadi tidak ada yang menang kalah. Aku menang, kamu kalah, kamu ikutin saya, enggak. Tapi kita cari solusi win-win solution seperti itu. Ini yang patut kita rubah paradigmanya Bapak Ibu, karena selama ini kita menerapkannya adalah masih yang model seperti ini. Makanya kita buka. Kenapa kok harus seperti ini? Kita nanti akan lanjut ke yang berikutnya. Ya, ini sebelum kita lanjut, ini dulu ada pertanyaan pematik. Bapak Ibu tolong ini bisa dijawab barangkali. Ada nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Anda semua setuju atau tidak setuju? Jawab jujur, tidak apa-apa. Ini, iya, ini monggo. Ini kan silahkan jawabannya monggo. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut jenengan? Setuju. Terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Menurut jenengan setuju tidak? Setuju. Terus yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju semua? Setuju bagi yang punya. Tidak punya ya setuju. Bodoh banget ya. Setuju. Kamu kita Ini coba jawabannya gimana? Ini slide-nya nggak ada jawabannya. Ini hukuman dapat mendisiplinkan anak. Coba kalau dikaitkan dengan yang tadi, apakah iya hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kalau jawabannya iya, apakah ini akan berlangsung lama? Misalnya hari ini dihukum, besok lagi anak itu menghindari karena apa? Apakah ada kesadaran dari dirinya atau karena ingin menghindari hukuman? Menghindari hukuman. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif, membaca, membersihkan halaman sekolah dan meningkatkan disiplin anak. Iya atau tidak? Ya tadi kan jawabannya kan iya. Tapi apakah ini juga ada kesadaran dari dalam diri sendiri? Apakah itu muncul motivasi bahwa saya harus disiplin karena saya, bukan karena hukuman? Ini masih menghindari hukuman. Yang ketiga, memberi penghargaan, tak kasih reward. Anak itu bakalannya nanti punya kesadaran dari dalam diri sendiri nggak? Iya, pasti karena melakukannya karena ingin mendapatkan imbalan. Nah itu yang ingin kita rubah, bahwa kita selama ini kok gagal mendisiplinkan anak itu karena apa? Ternyata ini semua itu treatment yang kurang tepat untuk mereka, karena kita belum menggali kesadaran pada diri mereka sendiri. Masih semuanya adalah masih motivasi yang eksternal, bukan motivasi yang dari dalam. Maka dari itu kita nanti akan mendapatkan imbalan. Nah itu yang ingin kita rubah, bahwa kita selama ini kok gagal mendisiplinkan anak itu karena apa? Ternyata ini semua itu treatment yang kurang tepat untuk mereka, karena kita belum menggali kesadaran pada diri mereka sendiri. Masih semuanya adalah masih motivasi yang eksternal, bukan motivasi yang dari dalam. Maka dari itu kita nanti akan mengupas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Saya jenengan tahu kata disiplin itu apa? Kalau dengar kata disiplin pertama kali, yang ya tertib, rapi, kayaknya konsekuensi dari disiplin. Ya, konsekuensi dari disiplin biasanya apa? Nah, itu dia. Padahal kata disiplin itu sebenarnya awalnya itu tidak dari situ, gitu ya. Ini disiplin itu ternyata semuanya positif. Tapi karena di budaya kita disiplin itu akhirnya
berkonotasi yang tidak enak, yaitu merubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu makanya orang-orang pada alergi tentang kata disiplin. Anak-anak kita pun kalau kita sudah kasih tahu kata disiplin, mereka sudah wah, kok tiba dihukum, dikasih sanksi dan lain sebagainya. Itu yang harus kita rubah. Kita membuat disiplin ini menjadi disiplin yang positif. Disiplin positif itu nanti dikaitkan dengan namanya nilai-nilai kebajikan universal. Perlu Bapak Ibu tahu, nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai yang diakui oleh semua orang, semua negara, semua agama. Misalnya, saling menyayangi itu agama dan negara, seperti itu. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal diantaranya adalah keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, dan lain-lain. Itu masih banyak lagi. Nah, ini yang mau kita jadikan acuan ketika anak-anak itu mau melaksanakan disiplin kesadaran diri. Nanti kita arahkan ke sini. Nah, ini bagiannya Bu Astina ya? Atau masih lanjut ke saya? Oh, masih lanjut. Karena ada banyak ya. Karena masih ada banyak. Nanti Bu Astina di bagian apa Bu? Oh iya, nanti Bu Ana restitusi ya. Oh ya, oke. Nah, ini kita lanjut. Ini kita akan merubah paradigma dulu. Jadi memang sebelum kita melanjutkan ke proses, kita tahu dulu. Ini yang tadi juga kita perlu tahu yang namanya teori motivasi perilaku manusia. Tadi juga sempat saya singgung bahwa apapun yang dilakukan oleh seseorang, yang ada budi ngelamun di sini, itu pasti punya tujuan. Ada anak misalnya ya, ada kasus anak itu datang terlambat atau pas upacara dia nggak pakai atribut lengkap. Kita jangan melihat kesalahannya dulu, tapi coba dilihat, oh dia melakukan sesuatu pasti punya alasan. Bisa jadi dia karena bangunnya kesiangan, belum dibeli atributnya atau dan lain-lain. Itu ada banyak hal. Jadi kita melihatnya bahwa apapun sebuah perilaku manusia itu pasti didasari oleh sebuah motivasi. Yang pertama, itu motivasinya bisa ada motivasi eksternal ini tadi, ya seperti tadi kedisiplinan yang berdasarkan motivasi yang dari luar untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kalau anak masih punya motivasi seperti ini untuk menghindari hukuman, maka dia belum mendapatkan motivasi intrinsik, tapi motivasinya masih dari luar. Yang kedua, ini untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Tadi, oh saya misalnya baik-baik sama Bu Ana, nanti dikasih reward loh, nanti saya dikasih hadiah, nilainya ditambahin ya gitu. Jadi dia akan cenderung berperilaku seperti itu hanya kepada satu orang. Itu motivasinya belum dari diri sendiri, masih motivasi yang eksternal. Dan yang ini, nah kita lihat yang nomor 3. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ketika seseorang, anak ataupun kita sendiri sudah bisa merumuskan ke sini, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya, maka itu adalah yang disebut dengan motivasi internal. Inilah tujuan dari disiplin positif. Jadi kita harapannya mengarahkan anak-anak didik kita di SMP Muhammadiyah 7 Abang Gading ini agar bisa mempunyai motivasi seperti ini. Jadi ketika mereka harus memakai atribut lengkap, mereka itu karena melihat dirinya sendiri, oh saya itu harus menjadi orang yang bagaimana. Itu munculnya dari bukan ben ojo di hukum sama Pak Rizal, biar tidak nanti dikelompokkan di disuruh membersihkan halaman atau biar tidak disuruh lari-lari seperti itu. Oke, Bapak Ibu, sudah mulai ada keterbukaan.
Sudah atau belum? Ya, pada intinya untuk membuat disiplin positif, kita harus memunculkan motivasi yang bagaimana, Bapak Ibu? Untuk bisa anak itu disiplin positif, berarti yang harus dimunculkan motivasinya yang dari dalam diri sendiri. Soalnya kalau sudah dari dalam sendiri, anak punya kesadaran, oh saya harus belajar, oh saya harus begitu datang ambil Al-Quran dan sholat juga nanti tidak bisa dioprak-oprak kayak gitu. Nah, itu yang harus kita lakukan untuk menyadarkan. Nah, di sini ini ada contoh-contoh ya. Ini dihukum oleh penghargaan. Maksudnya gimana? Ternyata Bapak Ibu, yang namanya terus-menerus memberikan penghargaan itu juga tidak bagus. Ini contohnya di sini. Karena akan apa? Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ini contoh-contoh ini dilakukan dengan penelitian loh, tidak asal teori. Tapi yang membuat teori ini sudah melakukan penelitian. Ternyata tidak efektif, tidak memunculkan kinerja yang baik. Kemudian penghargaan menghukum itu bagaimana? Oh, yang merasa tidak mendapatkan penghargaan seolah-olah aku jelek sekali. Oh, dia terus yang dapat penghargaan. Ya, penghargaan mengurangi ketepatan. Karena apa? Orang melakukannya kadang karena untuk meraih penghargaan, bukan untuk bekerja semaksimal mungkin. Kemudian penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Misalnya, saya minta penghargaan Bu Ana terus, saya jadi jealous sama Bu Ana. Akhirnya hubungan dalam pekerjaan atau dalam di siswa itu nanti akan terjadi keirian, kecemburuan seperti itu. Ya, bisa bentuknya di kita juga gitu. Penghargaan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang diberikan penghargaan terus-menerus dengan orang yang melakukannya tanpa dikasih embel-embel, ternyata kelompok yang tidak dikasih embel-embel, dia itu lebih menunjukkan kemampuan. Ini berdasarkan penelitian yang bicara. Penghargaan mematikan kreativitas. Sekarang lihat saja, mohon maaf, apabila ada orang yang sudah mau kerja, mau kreatif, nggak kreatif, gajinya ya segitu. Coba lihat apakah dia akan menambah kreativitasnya? Tidak. Wong aku nggak kreatif aja, digajinya udah segitu. Ya. Jadi mematikan. Tapi orang yang seperti kita ini, alhamdulillah kita di swasta ini kan, ya seperti yang gajinya sepiro, tapi kita tetap mau belajar, mau berkreativitas, itu lebih memunculkan. Jadi itu yang patut kita syukuri di kita itu seperti itu. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Motivasi dalam diri sudah nggak ada karena apa? Oh ya kan ini aku pengen dipuji sama Pak Bowo, Pak Kepala Sekolah. Aku melakukan ini biar mendapatkan apa? Guru teladan seperti itu. Kan berarti motivasinya dari luar, Pak. Masih dari luar. Kalau dari diri sendiri, kalau dari diri sendiri pasti, oh saya mau ini karena saya ingin belajar, saya ingin meningkatkan mutu diri saya. Itu motivasi dari saya. Nah, ini yang berikutnya, bentuk program kebajikan. Jadi kita bisa memberikan pengakuan secara khusus. Bukan berarti nggak boleh ya kita mengapresiasi kerja orang, bukan berarti nggak boleh. Tapi kita berikan pengakuan secara khusus. Misalnya ada yang Bu Astina kok sudah hebat banget dalam mengerjakan kemarin muas untuk share apa ya Pak Bowo, memberikan apresiasinya. Bagian IT selalu men-share. Ya, itu Pak Bowo boleh. Terima kasih Bu atas ininya. Seperti itu ya. Jadi apresiasi yang secara khusus, secara pribadi, pengakuan itu diperbolehkan, tapi tidak untuk dipersaingkan seperti itu.
Nah, beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Jadi tidak hanya murid yang berprestasi saja, apalagi dibanding-bandingkan, ada mereka nyanyi. Ya, ini kalau dibanding lagi kayak gitu. Jadi kalau kita mau memberikan pengakuan, coba semua murid itu diberikan pengakuan juga. Karena pada dasarnya berarti murid itu apa? Punya kepintarannya tersendiri, punya kompetensinya. Ada misalnya murid yang tidak pandai dalam hitung-hitungan, tapi dia pandai dalam olahraga atau misalnya dalam menulis dan menggambar. Semuanya silahkan diberikan apresiasi sesuai dengan kompetensinya. Intinya semuanya, jangan hanya melulu itu saja. Seperti itu. Kemudian beri pengakuannya secara konsisten. Kalau kita setiap datang memberi pengakuannya, kita terus. Jadi tidak kayak iki, enggak. Tapi kita konsisten dan fokus pada prosesnya, bukan pada hasil. Yang selama ini kita seperti itu, menilai pada hasil. Nilainya api, nah itu yang diapresiasi. Padahal ada anak yang sudah mati-matian Pak belajar, tapi ujung-ujungnya karena memang nggak begitu pintar matematika ya nilainya segitu aja. Tapi belajarnya sudah pol-polan. Itu patut kita apresiasi, bukan cuma hasil. Saya nggak pintar gambar, ketika hasil gambar saya dinilai jelek, saya sedih. Padahal saya sudah mati-matian mencoba seindah mungkin, tapi hasilnya tetap nol gitu. Oke, Bapak Ibu ya. Ini contoh-contohnya relatif saja. Nah, ini juga. Oh iya, sorry. Oh iya, ini coba Bapak Ibu. Ini seru sekali soalnya kita sering. Bapak Ibu, ini dilihat. Kelihatan nggak? Coba, ini ada tabel tindakan guru. Nah, menurut Bapak Ibu, ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Sebelumnya Bapak Ibu itu memahami nggak hukuman sama konsekuensi itu bedanya di mana? Ya, terus kalau hukuman? Hukuman itu karena dia salah. Ya, mungkin karena peraturan gitu ya. Nah, oke, Bu Dewi ternyata sudah luar biasa. Sudah open minded ternyata. Nah kan ternyata muncul. Ya coba saya minta partisipasi Bapak Ibu ini. Menurut jenengan mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, ditulis sampai 100 hukuman. Yang lain setuju? Nah, oke. Bu Dewi apa Bu? Nah, coba yang ini. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Menurut jangan hukuman atau konsekuensi? Oke. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Oke, yang berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Yang berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ayo Pak Edi, suaramu mana? Terus lari, yang ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Iya. Iya maksudnya Pak Galih itu ternyata luar biasa. Berarti apa Pak Galih menurut jenengan? Konsekuensi. Oke, yang lain? Pak Edi? Oke, coba kita lihat hasilnya. Iya ya. Kalau ini hukuman dan ini ya. Ini kenapa? Barangkali ada yang mau membahas. Alasannya apa ini? Iya.
Ini masuk loh jadi. Alasannya apa? Mari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat menit untuk pelajaran fisika. Iya. Alasannya apa? Pak Edi bisa bantu coba. Ya. Saat dia itu kan terlambat 10 menit. Nah, terus dia lain kebetulan guru PJOK seorang itu tahu. Kebetulan dia kenal juga dengan murid itu. Nah, tapi pas dia masuk di pelajaran itu, tapi kamu terlambat kan? Nah, mungkin seperti itu. Iya. Mungkin. Bukan hukuman itu kalau seperti itu Nah, kan. kan tadi sudah tahu Bu. Sudah. Sudah apa kalau terlambat. Sebenarnya kan dikatakan dengan saat pelajaran. Iya. PJOK. Iya, memang betul pelajarannya PJO karena pelajaran olahraga. Mau dia terlambat nggak terlambat, memang biasanya memang pemanasannya memang lari atau berhubungan. Jadi kenapa ini konsekuensi seperti berkaitan? Ya betul. Jadi kenapa ini kok beda sama yang lain? Ini sama-sama ngasih lalu dia telat 10 menit. Kenapa kok ini merupakan konsekuensi? Ya seperti itu. Iya, karena itu masuk di dalam pelajaran PJO kan memang lari seperti itu. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi menurut jenengan selama ini kita sering melakukan apa? Konsekuensi apa hukuman? Hukuman. Pengakuan diri. Ya saya juga gitu pas tahu gini, ya Allah saya itu banyak menghukum. Nah oke. Yang ini masih saya. Nah Bapak Ibu, maka dari itu ya ini tadi ada hukuman, ada konsekuensi. Kita kan selalu menemui murid-murid yang bermasalah. Jangankan murid, Bapak Ibu gurunya juga bermasalah gitu. Nah, ini juga nanti PR-nya Bapak Bowo untuk mengenal restitusi buat kita juga, Pak. Tapi alhamdulillah Pak Bowo sudah merestitusi ya. Maksudnya sudah mulai pendekatannya itu yang enggak inilah antara bos sama bawahan. Memang bukan seperti itu. Tidak saya lanjutkan. Ini Bapak Ibu apa ada yang sudah mengenal restitusi? Sama sekali pernah dengar? Bukan Pak Jadi. Ini restitusi. Ya. Perlu ini memang penting sekali. Tadi berkaitan tentang hukuman, konsekuensi dan bagaimana pendisiplinan murid yang kita lakukan. Kita itu kembalikan ke sini, restitusi adalah proses menciptakan kondisi. Ini saya nggak mau baca ini seluruhnya. Intinya begini, restitusi itu bagaimana cara mengembalikan si anak tadi yang sudah dia sendiri sudah merasa bersalah. Orang melakukan kesalahan merasa salah nggak sih? Aslinya dalam dirinya, aku salah. Sudah ada perasaan minder nggak? Iya aku salah, aku takut, aku ini, aku dicap ini, ya kan? Restitusi adalah proses mengembalikan si anak itu agar bisa mengatasi kondisi dia yang identitasnya itu sedang labil karena dia melakukan kesalahan, biar dia bisa kembali ke kelompoknya dengan percaya diri. Kadang orang merasa sudah terlambat saja, mau masuk itu maju mundur. Akhirnya ada anak yang kurang ini, dia pilih pulang lagi, malah kabur dari sekolahan, dari rumahnya bilangnya berangkat sampai sekolahan karena terlambat dia sudah ketakutan sendiri. Akhirnya dia malah lebih baik pergi bolos, tidak masuk sekolah. Nah, kita mencoba mengatasi, kita memahami pasti dia terlambat itu pasti karena ada alasannya. Coba kita nanti fokus pada cara perbaikan kesalahannya, tidak fokus hanya kepada kesalahan yang diperbuat. Itulah inti dari restitusi. Kalau mau baca seluruhnya silakan baca sendiri. Ya, saya tidak suka membaca secara ini, tapi bagaimana tadi? Saya pernah melakukan itu. Iya. Dulu waktu kecil SD, lomba ada, dengan belalang salah. Jadi kan saya minder lah. Sampai sekarang itu kalau kumpul dengan teman-teman yang lomba, mikir neng ada keliru lah. Nah, itu kan pasti kan jenengan melakukan kesalahan itu kan sudah merasa salah kan? Bagaimana cara mengatasi saya di depan orang-orang dan lain sebagainya. Nah, kita juga coba pahami ke murid-murid
merasa minder, apa emosinya itu sudah tidak stabil lagi. Nah, bagaimana caranya nanti kita menstabilkan emosi, kita fokus pada perbaikan agar dia tidak melakukan kesalahan tapi juga tidak merasa dihakimi. Itu tugas berikutnya oleh Bu Astina tentang ini ya, melanjutkan tentang segitiga. Belum. Oh ya. Nah, ini nanti bagaimana caranya mengembalikan mereka. Sebelumnya juga kita harus mulai membudayakan kebiasaan-kebiasaan positif. Di antaranya adalah tadi mengenalkan tentang nilai-nilai kebajikan yang akan nanti disampaikan oleh Bu Astina. Sudah ya, cukup sekian dari saya. Ada pertanyaan? Nanti saya tampung. Yeah. Intinya sudah sedikit ada keterbukaan ya tentang budaya positif. Yeah, terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya kurang sesuai. Nanti tapi saya mau melanjutkan yang berikutnya nanti di akhir ya, untuk contoh-contoh yang saya bisa sampaikan. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dengar dulu sama kuasanya. Terima kasih atas kesempatannya luar biasa dari Ibu ini tentang membuka wawasan kita semua. Sebelum kita melanjutkan, itu ada ice breaking saja dulu biar agak peregangan. Ya untuk yang tadi Bu ini wow, semangatnya sampai yang pojok ke pojok itu saling Dewi yang tadinya ogah-ogah untuk hadir jadi wah semangatnya biasa. Terima kasih Bu. Ya, Bu Indonesia tolong musiknya. Ya, musiknya nanti S3 nanti lagi setelah saya selesai peregangan lebih cepat, lebih baik, lebih banyak nanti tanda tangannya biar bisa pilih tempat duduk. Iya boleh begitu, bagus sekali. Tempat duduknya bisa milih lebih depan biar transfer ilmunya lebih baik lagi ketimbang yang belakang. Karena nanti kan sudah sampai belakang itu ngantuk. Begitu ya. Iya. Yang datang terakhir itu biasanya ilmunya sedikit lah. Itu peraturan itu kita nggak usah dianggap peraturan dulu, yaitu dari keyakinan dari kita sendiri. Keyakinan kenapa saya harus memakai helm pada saat berkendaraan di luar pantura atau berkendaraan apapun gitu ya. Terus bagaimana kita menaati peraturan jika misalkan kemarin ya 3M itu menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan itu juga demi kesehatan. Kalau yang pertama demi keselamatan, yang kedua kesehatan, yang ketiga adalah kira-kira apa? Tertib kurang lebihnya begitu ya. Untuk mendukung motivasi intrinsik itu di dalam diri kita, bukan dari luar. Nanti kalau saya tidak pakai helm nanti saya ditilang. Padahal itu bentuk tilang itu adalah kesepian. Kalaunya yang penting adalah kesehatan, keselamatan kita dulu. Yang kedua itu nanti adalah keselamatan atau kesehatan diri kita masing-masing dan lain sebagainya. Nah di sini yang ini nggak kelihatan. Oke, saya yang tidak kelihatan sendiri. Yang pertama itu adalah budaya positif. Budaya positif itu kita bentuk lebih dulu. Ya, budaya positif itu seperti apa? Tadi sudah
sudah dijabarkan sama Bu ini. Budaya positif itu yang seperti apa? Saya tinggal melanjutkan CC-nya biar tidak kelamaan. Budaya positif itu sudah dibentuk lebih awal di lingkungan warga sekolah yang nantinya pada akhirnya itu di lingkungan sekolah dengan pembiasaan-pembiasaan yang sudah dibentuk oleh anak seperti tadi tadarus ya, budaya positif seperti bersalaman pada orang tua. Terus kemarin saya sudah pembinaan sama Bu Karyaningsih sama Bu Dian tentang etika. Itu budaya positif kurang lebihnya. Etika bagaimana dengan berjalan di depan orang tua, jangan mengadahkan dada atau kepala, tapi tundukkan kepala atau sedikit miringkan. Kemarin kurang lebihnya begitu untuk pembinaannya. Terus meludah jangan sembarang tempat dan lain sebagainya, itu namanya budaya positif. Nah, budaya positif itu kebiasaan-kebiasaan kayak tadarus yang tadinya sebuah peraturan-peraturan itu menjadi budaya positif. Insya Allah anak sudah tertata rapi, tapi dengan seperti itu terus itu menjadi lingkungan positif. Lingkungan positif itu anak-anak dituntut atau anak-anak itu dikasih arahan, binaan bahwa itu terbaik mereka masing-masing, gitu ya. Tahapan dari segitiga restitusi yang kedua adalah validasi tindakan atau kebutuhan. Jadi pada dasarnya setiap siswa ketika dia melakukan kesalahan itu ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi atau belum terpenuhi. Jadi validasi kebutuhan ini untuk mengenali kebutuhan dasar yang ini dipenuhinya ketika melakukan suatu kesalahan. Itu kata-kata yang bisa digunakan adalah kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk dari itu, tapi kamu tidak sampai melakukannya. Kemudian kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal tersebut. Dari tanya jawab yang dilakukan nanti akan diketahui kebutuhan dasar apa sih yang tidak terpenuhi, entah itu tadi bertahan hidup atau kesenangan, kebebasan, penguasaan. Dan dari budaya positif yang sudah kami paparkan, jadi apa yang sudah kami sampaikan semoga pastinya nantinya dengan keyakinan kelas yang sudah terbentuk gitu. Nanti siswa akan karena dia sudah memahami tentang keyakinan kelas, dia akan secara intrinsik atau internal dia akan menjawab, oh iya saya tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kemudian kata-kata apa yang bisa dilakukan ketika proses dialog menanyakan keyakinan ini, itu bisa dilakukan dengan kata-kata apakah nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, apa nilai yang bisa kita percaya di kelas atau sekolah kita. Kemudian nilai-nilai kebajikan apa yang telah kita sepakati. Nah itu dengan kata-kata itu bisa menjadikan menghubungkan dari kesalahan yang dilakukan siswa dengan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelasnya. Oke, demikianlah pemaparan tentang budaya positif dari 3 CGP. Bagaimana Bapak Ibu, apakah mindsetnya sudah berubah? Sedikit ya, menjadi mungkin. Dan dari apa yang sudah kami sampaikan, semoga pastinya nantinya diharapkan bisa memberikan manfaat bagi Bapak Ibu semua dan bisa menerapkannya. Setelah jenengan memahami, semoga tujuannya adalah bisa menerapkan. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita harus cari tahu dulu alasannya atau kebutuhannya belum terpenuhi itu apa. Jangan langsung jadi kita bisa memposisikan diri kita sebagai
ya. Saya sudah melakukan pengobatan keyakinan. Dimana yang pertama saya lakukan ini adalah memberikan pemahaman tentang keyakinan kelas itu apa sih. Kemudian dari siswa disuruh mengungkapkan pendapat peraturan-peraturan di sekolah itu apa saja. Dari peraturan itu diubah menjadi keyakinan kelas. Yang tadinya kalimatnya negatif menjadi kalimat positif, itu adalah keyakinan kelasnya. Dari keyakinan kelas itu nanti akan terlihat nilai-nilai kebajikannya. Setelah mereka menuliskan keyakinan kelas dari peraturan kelas yang ada, mereka membuat keyakinan kelasnya. Dari keyakinan kelas ini akan terlihat nilai kebajikannya. Kemarin itu ada kaitannya, siswa ada yang mengungkapkan tidak boleh membolos. Itu kan peraturan kelasnya. Nah, keyakinan kelasnya itu berarti pulang sekolah sesuai dengan jam pelajaran. Dan di situ dari keyakinan kelas itu muncullah nilai kebajikan, yaitu nilai disiplin atau tertib. Atau ada contoh lagi, dilarang membuang sampah sembarangan, itu peraturan kelasnya. Nah, keyakinan kelasnya bagaimana? Ataupun bisa menjaga kebersihan lingkungan kelas atau sekolah. Dan nilai yang timbul itu apa dari keyakinan kelas itu? Nilainya adalah bisa kesehatan, bisa disiplin, bisa tertib. Jadi dari satu keyakinan itu bisa bermacam-macam nilai kebajikannya. Dan itulah nanti Bapak Ibu juga bisa melakukan hal tersebut. Kira-kira nanti secara umum sama atau tidak, kalau sama ini bisa dibuat menjadi keyakinan sekolah. Jadi bukan peraturan sekolah lagi, tapi keyakinan sekolah. Selanjutnya, saya juga sudah menerapkan posisi kontrol saya dengan menggunakan tahapan seperti di sekolah saya mulai dengan membuat keyakinan kelas baru. Sebelumnya sudah pernah saya laksanakan di kelas 9. Jadi saya mengumpulkan dulu di sini. Nah, ini jadi saya mengumpulkan. Jadi apa menurut mereka kesepakatan kelas yang harusnya ada di kelas itu biar tertib itu bagaimana? Jadi mereka masih mengumpulkannya masih dalam bentuk-bentuk yang peraturan seperti biasanya, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Kemudian ini bersama-sama kami kebetulan kemarin ada Bu Astina, Bu Emiana, dan saya nanti juga bisa berbareng-bareng kolaborasi dengan yang lain. Ini kebetulan sudah mensarikan kalau yang dari peraturan-peraturan yang berbahasanya masih negatif, kemudian sudah dipositifkan untuk menjadi keyakinan bersama. Nah, ini perlu karena agar peserta juga memahami nilai-nilai kebajikan yang bagaimana yang akan nanti agar tidak dilanggar. Next, Bu. Iya. Berikutnya iya. Tadi membuat yang kelas ini. Dan di sini saya juga sudah melakukan praktik kontrol manajer dan sudah juga diskusi. Bapak Ibu kalau mau lebih jelasnya nanti bisa dilihat di sini. Oh ya, paham. Karena sudah saya upload dan ini di bisa nggak Bu? Subscriber. Ya. Ini di sini saya kebetulan yang kasus maaf ada iklannya. Ya, di sini kasusnya adalah siswa yang kebetulan itu secara nggak sengaja ya ini punya kasus. Siapa itu? Bisa nggak jangan ya, yang jadi paling belakang bukannya yang belakang Bu. Nggak lagi terus biar ada. Nah ini kenapa saya mundur? Karena ini saya. Karena itu borak. Karena publik ini sudah saya publik karena ini kebetulan mengaku bahwa selain sebagai dia melakukan kesalahan, tapi ternyata juga korban bully yang secara maksudnya dalam kekerasan seksual
senang-senang karena saya pernah seperti itu. Yang dilorot cewek, Bu? Cowok. Oh, cowok. Normal kok. Ini kasus yang pertama seperti itu. Dan saya mencoba memahami. Jadi di sini seperti yang tadi sudah dijelaskan sama Bu Ellen dan Bu Asina juga. Kita pada saat anak itu melakukan kesalahan, kita jangan tambahi takuti. Tapi oh iya, berarti ibu ngerti ya kenapa kamu kayak gitu. Ya. Terus kita juga pahami. Ditanya, kamu kenapa tadi iseng? Oh iya, iseng itu memang asik ya. Iseng itu yang dicari apa sih? Nah si Abang ini menjawab, senang-senang Bu. Kepuasan. Ya. Akhirnya ya ternyata dia berarti ada kebutuhan kesenangan yang belum terpenuhi. Akhirnya dari dialog nanti jenengan bisa lihat sendiri, itu saya tanya, ada nggak sih untuk bisa menyalurkan kesenangan kamu dengan cara yang lain yang tidak merugikan? Terus dia menjawab, ada Bu, mancing. Oh iya, Mancing masalah. Berarti bisa ya mancing sama siapa nanti ngajarin siapa. Akhirnya dia bercerita gitu. Sampai akhirnya kemudian ditanyakan yang kamu lakukan tindakan sama temanmu itu menurutmu salah atau benar. Akhirnya dia menyadari salah Bu. Dan akhirnya ditindaklanjuti sampai dia sendiri menyadari bahwa itu salah. Nanti ke depannya bagaimana cara solusinya sampai meminta maaf. Nanti bisa disaksikan sendiri nih Bapak Ibu. Nah karena ini panjang ada dua kasus. Dan yang menarik lagi satu kasus lagi di belakang ini ada lagi, yaitu ada anak yang ngantuk pada saat pelajaran. Waktu saya tanya itu, kenapa kok tadi malam nggak bisa tidur? Tidurnya jam 1 karena apa? Kelaparan. Astagfirullah. Dan itu laparannya di mana? Di pondok. Karena jatah makan anak segitu kan makannya masih banyak. Gitu. Jatah makan sore hari, kemudian waktu malam mereka kelaparan. Jadi katanya nggak bisa tidur karena nggak ada camilan, nggak ada ini, nggak ada apa. Seperti itu. Sampai kemudian ditanya, kita validasi, kita tanyakan keyakinannya sampai dia mengambil inisiatif untuk nanti kedepannya biar nggak seperti itu gimana? Dia berjawab ya begini Bu. Berarti nanti saya cadangan mau beli mie biar kalau malam kelaparan itu saya punya mie. Nah paling tidak kita tahu setelah kita memahami kesalahan anak itu menyadari sendiri kesalahannya apa dan cara memperbaikinya bagaimana. Ini adalah praktik untuk kontrol manajer dan segitiga restitusi. Untuk lengkapnya silahkan disimak. Oke. Ya, next Bu, satu lagi Bu. Ada lagi. Ini kasusnya sudah. Oke. Nah, ini juga yang perlu. Nih, sebenarnya ada foto yang lebih representatif itu waktu itu, tapi saya cari tadi malam Pak. Waktu kita berdiskusi dulu dengan kepala sekolah bareng-bareng nih. Jadi untuk menciptakan budaya positif di sekolah itu pun tidak serta-merta. Jadi wajib juga sekolah itu merancang program-program yang mengarah kepada budaya positif. Kami sebelumnya sudah berkomunikasi dengan kepala sekolah tentang program-program yang sekiranya menuju kepada yang budaya positif. Di antaranya juga ini peningkatan literasi numerasi. Ketika anak sudah berliterasi, bisa memahami data, bernumerasi, memahami fakta-fakta dan lain sebagainya, mereka tidak akan mudah untuk tergiring. Jadi itu adalah salah satu untuk budaya positif. Dan mudah-mudahan di sekolah kita nanti ada pojok baca, ada itu poster-poster yang sudah ditempel sama Bu Asina di mading, itu bisa disebarkan lingkungannya sekolah menjadi lingkungan yang kaya teks. Sekolah lingkungan kaya teks biar itu anak terngiang, oh iya saya nggak boleh bully, oh bully itu seperti ini. Menjadi hal yang sangat perlu diperbaiki dengan yang sesuai dengan siswa atau merujuk kepada berpihak kepada murid. Nah, dengan aturan yang sudah ada itu ternyata banyak sekali yang tidak berpihak kepada murid. Nah, hal itu alhamdulillah dari teman-teman sudah memberikan paparannya tentang diskriminasi budaya positif.
betul semoga guru-guru di sini bisa menerapkan apa yang sudah didiskusikan, apa yang sudah disampaikan ini untuk membentuk aturan atau keyakinan yang ada di kelas. Kemudian hal itu akan menciptakan iklim yang positif di sekolah. Bisa untuk Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kami, terutama saya sendiri. Saya menyadari memang dari dulu ternyata kebiasaan menghukum itu adalah budaya negatif yang tidak akan memberikan rasa jera kepada anak. Anak akan berulang lagi walaupun itu hukumannya nanti ditambah atau kita memberikan hukuman seberat apapun pasti akan berulang. Nah, memang dari situ saya belajar ternyata kesadaran diri dari siswa itu sangat penting. Kenapa? Karena apa? Ibu Wastina dan saya sendiri memasuki acara yang terakhir yaitu penutup. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.